ketiga 1432 Hijriah, bulan Rabiul Awal, mengingatkan kembali tentang apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Sarimul Maslul ala Syatirur Rasul. Beliau menguatkan pendapat para jumhur berkenaan tentang sanksi setara had kisos bagi mereka yang melakukan penistaan terhadap agama, dan uraian tentang pendapat Imam Abu Hanifah yang memberikan sanksi minimal yang boleh diberikan kepada mereka adalah dipenjarakan. Lalu berkenaan tentang siapakah yang boleh memberikan hukuman kepada para penista agama, jumhur ulama bersepakat bahwa negara dan pemerintahlah yang kemudian memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka. Namun memang dalam sistem jurisprudensi Islam, sebagaimana apa yang tadi di masa lampau, sistem hukum itu tidak terorientasi di satu tempat, tapi terdesentralisasi. Satu provinsi bisa menjalankan sistem hukum dengan satu masa tertentu, dan provinsi lain bisa menjalankan sistem hukum dengan satu masa tertentu, sehingga kepala negara tidak boleh mengintervensi apa yang diputuskan oleh para hakim. Terdesentralisasi. Bahkan ada penguatan terhadap sistem hukum keluarga atau sistem hukum komunal, sehingga pada waktu itu di masa abad-abad pertengahan, seorang tuan boleh menghukum budaknya. Jadi kalau ada seorang budak yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap syariat, maka tuannya boleh kemudian menghukum dia. Budak yang saya maksud ini adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh tuannya. Pada masa waktu itu, seorang ada yang memiliki status tidak merdeka, artinya dia dimiliki oleh orang lain. Nah, dalam sistem jurisprudensi Islam atau sistem fikih Islam, mereka kalau melakukan pelanggaran syariat itu boleh dihukum oleh tuannya. Perdebatan seperti ini saya pikir juga hal yang serupa yang terjadi tentang bagaimana misalnya jika seorang penista agama, baik dia seorang muslim atau ahlu dhimmah yang ada dalam negeri Islam, siapakah yang boleh memberikan sanksi kepada mereka. Ibnu Taimiyah menguatkan bahwa sanksi boleh diberikan oleh siapa yang memiliki kemampuan untuk itu, sementara sebagian ulama yang mengatakan bahwa dengan sangat tegas bahwa negara lah yang satu-satunya memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada mereka. Namun bagaimanakah jika kemudian yang melakukan penistaan agama itu terjadi di daerah Darul Kufur atau negara yang kemudian tidak menjalankan sistem hukum Islam seperti di Perancis? Siapakah yang boleh memberikan hukuman terhadap mereka? Maka hal itu kembali butuh ulasan yang panjang, dan para fuqaha pasti di masa saat ini butuh untuk kemudian menganalisanya lebih dalam, karena mereka kemudian berada di wilayah non-muslim. Tentu kita ketahui bahwa sistem hukum atau fikih Islam di daerah muslim dan daerah non-muslim itu berbeda. Misalnya seorang membawa Al-Quran di daerah muslim itu berbeda di saat kemudian mereka membawa Al-Quran di daerah yang kemudian menjadi tempat konfrontasi dengan Islam. Karena akan memungkinkan terjadi hal yang tidak diinginkan dengan Al-Quran, seperti misalnya penistaan terhadap Al-Quran jikalau mushaf Al-Quran itu dibawa ke daerah tersebut atau dibawa masuk tempat tersebut.